Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Fahri Ramadhani dari kelas D43E SKL. Untuk video kali ini merupakan tugas instrumentasi sistem tenaga listrik tingkat 3. Jadi materi instrumentasi tenaga listrik kali ini adalah control center. Jadi langsung saja kita masuk di PowerPoint-nya. Have I ever told you, are you to the bone? Have I ever told you, when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe, I want you to the bone. Jadi untuk instrumentasi sistem tenaga listrik yang saya ambil dalam control center ini adalah SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, di sini contoh dalam sistem tenaga listrik ada control center yang mana berada di gardu induk, baik di gardu induk tegangan menengah maupun di gardu induk tegangan rendah. Di Indonesia, khususnya di PT PLN, SCADA telah dikenal mulai mulai diimplementasikan dalam pengendalian sistem tenaga listrik sejak awal tahun 1980. Di berbagai negara lain yang sudah lebih maju, penerapan SCADA semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Pada saat perkembangan SCADA belum secanggih sekarang, ada pemikiran untuk memudahkan manuver yaitu pada sistem jaringan sederhana. Dengan menggunakan SCADA, kita dapat menyuplai daya tambahan atau melakukan pemadaman listrik dengan mudah agar kelebihan beban tersebut tidak terjadi lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan SCADA? SCADA merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, yang mana pengertian dari supervisory adalah pengawasan, kontrol yaitu ya kontrol, data acquisition adalah permintaan data. Jadi sistem SCADA adalah suatu kesatuan dari beberapa peralatan yang saling berkomunikasi untuk menjalankan fungsi pengawasan, pengontrolan, dan pengumpulan data dari suatu proses. Prinsip kerja dari SCADA. Prinsip kerja dari SCADA yaitu memantau dan mengontrol semua peralatan yang terdapat pada suatu sistem dari jarak jauh. SCADA juga bekerja mengumpulkan informasi, kemudian mentransferkan ke sentral dengan membawa data-data dan sinyal kontrol status yang kemudian diperagakan pada sejumlah layar operator. Itu merupakan prinsip kerja dari SCADA. Nah, SCADA sendiri pada sistem tenaga listrik, yaitu dalam sistem tenaga listrik, SCADA bertujuan untuk membantu mendapatkan sistem pengoperasian yang optimum. Nah, pada umumnya proses pengendalian pada sistem tenaga listrik dari jarak jauh itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada pengendalian yang dilakukan secara otomatis untuk keseragaman dan pengendalian perintah berurutan, misalnya merubah konfigurasi jaringan. Yang kedua, pengendalian perangkat-perangkat regulator seperti pengaturan set point atau menaikkan dan menurunkan posisi tap changer. Yang ketiga, pemantau dan pengaturan beban. Yang keempat, pengendalian buka tutup perangkat pemutus daya, pemisah, serta stop dari generator. Jadi SCADA dalam sistem tenaga listrik ini banyak sekali digunakan baik di pembangkitan, transmisi maupun di distribusi. Nah, proses pengendalian SCADA di sini di flowchart-nya sudah tertera ada sistem SCADA itu dapat difungsikan dari pusat kontrol melalui komputer utama. Nah, nanti dikirimkan ke RTU, terus RTU baru mengirimkan ke PMT, PMS maupun LPS. Untuk penjelasan lebih jelasnya ya, sistem SCADA dapat difungsikan dari pusat kontrol melalui komputer utama. Dari tampilan pada layar komputer utama inilah dispatcher dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jaringan listrik, khususnya jaringan distribusi bagi PT PLN. Pada saat dispatcher melakukan suatu perintah, maka komputer utama mengirimkan sinyal ke remote terminal unit melalui media komunikasi. Setelah RTU menerima sinyal dari komputer utama, maka RTU akan melakukan suatu perintah berdasarkan sinyal yang diterima, seperti perintah membuka atau menutup PMT, PMS maupun LBS. Setelah RTU melaksanakan perintah, maka RTU akan memberitahu kepada dispatcher bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan.
yaitu dengan mengirimkan sinyal kembali ke komputer utama melalui media komunikasi, sehingga terbacalah status PMT, PMS maupun LBS dalam keadaan terbuka maupun tertutup. Nah, media komunikasi tersendiri adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem pengendalian tenaga listrik, yaitu suatu subsistem yang merupakan sarana telekomunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat sistem pengendalian khususnya antara master station dengan perangkat-perangkat metode terminal. Biasanya media komunikasi ini menggunakan kabel kontrol atau fiber optik, untuk yang wireless itu pakai radio maupun bisa SIM card. RTU sendiri adalah suatu komponen atau salah satu komponen dari suatu sistem pengendalian tenaga listrik yang merupakan perangkat elektronik yang dapat diklasifikasikan sebagai perangkat pintar. Biasanya ditempatkan di gardu-gardu maupun di pusat-pusat pembangkit sebagai perangkat yang diperlukan oleh pusat kontrol atau mengakuisisi data rangkaian atau melakukan remote control atau bisa disebut telemetering maupun teleindikasi. Perangkat ini merupakan alat pendengar, melihat, dan sebagai tangan dari pusat pengendalian. Pada prinsipnya, RTU mempunyai fungsi utama sebagai berikut: mendeteksi perubahan posisi saklar, open, close maupun invalid, mengetahui besaran tegangan, arus, dan frekuensi di gardu induk, menerima perintah remote control dan dari pusat kontrol untuk membuka atau menutup suatu sistem, dan dapat mengirimkan data dan informasi ke pusat kontrol. Itu yang dimaksud RTU. Bisa dilihat di gambar tersebut juga ada ilustrasinya, mulai dari main komputer atau komputer utama, terus ada media komunikasinya itu pakai MTU atau bisa pakai kabel tadi atau fiber optik. Terus setelah itu dari kabel tersebut atau media komunikasi tersebut disalurkan ke RTU, dan RTU ke beban yang mau dikontrol. Ya, di sini contoh control center yang ada di Jawa Bali yang dinamakan Jawa Bali Control Center. Jadi di ruangan inilah kita bisa mengontrol semua pembangkit, transmisi maupun distribusi se-Jawa Bali. Untuk konfigurasinya seperti ini, yang Jawa Bali Control Center. Di sini juga sudah jelas bahwa ada komputer-komputer, dispatcher, terus media komunikasi yang digunakan, dan juga RTU-RTU-nya itu sudah sangat lengkap di konfigurasi Jawa Bali Control Center. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.